Hai internet, bersama gue lagi Mirza Zamzami. Selamat datang di channel Zamratu Channel. Berbeda dengan video gue yang lain, biasanya gue gabut, sekarang gue ingin konsisten untuk playlist ini. Jadi playlist ini berisi tentang video storytelling gue mengenai beberapa hal yang ingin gue bahas. Yang lagi booming saat ini adalah, mungkin nggak terlalu booming atau hanya perasaan gue aja yang berpikir kalau hal ini sangat booming. Karena ada pembunuh psikopat yang cantik, men. Beberapa videonya kayak lo pernah lihat itu di Instagram. Isabella Guzman. Isabella Guzman ini menggambarkan dunia, guys. Jadi dia membunuh orang tuanya, yang tepatnya adalah ibunya, dengan 151 tusukan di wajah dan di leher. Jadi ditusuknya tuh di muka dan di lehernya. Sudah pasti dong meninggal dong, ya kan? Namun yang gue baca di sini, kalau Isabella Guzman ini dia memiliki kelainan, men. Memiliki kelainan seperti psycho gitu, psikopat seperti itu ya. Diberitakan sebelumnya seorang gadis remaja asal Colorado, dia tinggal di Colorado, menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama, dituduh menikam ibunya sebanyak 79 kali di wajah dan di leher di kamar mandi rumah mereka. Gue juga baru baca artikelnya nih kan. Soalnya kalau reaction tuh memang harus kita belum baca, belum nyiapin gitu kan, biar kelihatan excited dan kagetnya tuh wow gitu kan. Sebelum pembunuhan sadis itu terjadi, Isabella dan ibunya Yoon Mi Hoy itu jadi ibunya Isabella Guzman ini, diketahui dia sering bertengkar, men. Terutama semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoy. Marga tuh kayak Hoy ya. Ayah tiri remaja itu, Ryan Hoy, mengatakan kepada pihak berwenang bahwa Guzman dan ibunya sering bertengkar. Sehari sebelum menikam ibunya, Isabella juga sempat mengirimkan surel atau email kepada ibunya yang isinya, "Kau akan menebusnya." Wow. Ketika menerima surel atau email itu, ibunya sempat menelpon ke polisi dan meminta datang ke rumahnya. Jadi polisi datang ke rumah, dan keesokan harinya Isabella melancarkan aksi di rumahnya di blok 2600 Jalan South 5. Ayah tirinya mengatakan kepada polisi bahwa istrinya menunjukkan kepadanya sebuah email diduga dikirim dari Isabella Guzman padanya pada pagi hari pembunuhan itu, yang berisi kata-kata, "Anda akan membayar, Anda akan menembusnya." Jadi setelah polisinya datang itu, petugas yang menanggapi memutuskan ada masalah keluarga. Jadi dalam konteksnya ini masih dianggap tentang masalah keluarga ya. Terjadilah, ntar dulu nih, sabar, jangan terjadilah, sabar, gue juga pengen tahu cerita detailnya. Ketika Yoon Mi Hoy tiba di rumah sekitar 9.30 malam, setengah 10 malam, Ryan Hoy, ayah tirinya Isabella, dia naik ke atas untuk mandi. Hoy mengatakan kepada polisi bahwa dia kemudian mendengar suara dentuman dari lantai atas, dan istrinya memanggil namanya. Jadi diteriak-teriakin nih. Hoy mengatakan kepada pihak berwenang bahwa ketika dia mencoba membuka pintu kamar mandi, Guzman mendorongnya dengan punggungnya agar tetap tertutup. Jadi ditutup pakai punggungnya si Isabella Guzman ini. Hoy mengatakan dia kemudian turun ke bawah menelpon 911 atau 911 atau nomor teleponnya polisi yang ada di Amerika sana, cuy. Dan mengatakan kepada petugas operator bahwa istrinya dan putrinya ada di dalam kamar mandi dan dia bisa melihat darah mengalir dari bawah pintu kamar mandi. Wow, sangat seperti film-film horor dan film-film pembunuhan lainnya ya. Hoy juga memberitahu polisi bahwa ketika dia kembali ke atas, dia melihat Guzman berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau. Jadi udah beres tuh dia kayak misinya tuh. Hoy kemudian mengamati istrinya terbaring di lantai kamar mandi berlumuran darah dengan tongkat baseball tergeletak di samping tubuhnya. Kayaknya sih diketok dulu ya, terus ditusuk-tusuk, coy. Gila, parah. Ketika polisi tiba di rumah, mereka menemukan tubuh telanjang Yoon Mi Hoy tergeletak di lantai kamar mandi dengan banyak luka robekan dan tusukan. Dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 10.28. Dari 9.30, 10.28 sudah nggak ada nyawanya, kan? Nggak ada yang tahu umur ya kan. Terus Isabella kapan ketangkapnya, bos? Isabella ditangkap 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan. Ketika itu usianya 18 tahun. Kini dia sudah 25 tahun. Kayak mana kau? Ketika itu saya
Apa ini maksudnya? Gue nggak ngerti ya. Bagi lu yang ngerti, lu bisa komen ya di komentar di bawah ini. Ketika di sidang di pengadilan mau bertanggung jawab, Isabella sempat tersenyum ke arah kamera, wartawannya menyerotinya. Memang sangat seram sekali Isabella ini ya. Kalau lu mau lihat videonya, gue akan tampilkan videonya berikut ini. Yang dimana Isabella ini kelihatan senyum-senyum sendiri dan seperti Harley Quinn gitu ya, sakit jiwa gitu. Habis ngebunuh dia malah tidak bersalah gitu. Berikut videonya yang akan gue tampilkan ya. Oke, videonya ini gue matikan suaranya, takut copyright. Kalau copyright kan gue nggak dapet duit ya men. Tapi lu bisa kan lihat videonya dengan jelas. Lanjut aja nonton, oke. Oke, udah videonya. Pengadilan Colorado sendiri memvonis bahwa Isabella tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Dia dikirim ke rumah sakit pemerintahan di Pueblo untuk jalani perawatan kejiwaan, alih-alih dikirim ke penjara. Jadi dia nggak masuk penjara, tapi masuk ke rumah sakit jiwa. Karena di luar sana tuh bisa dibaca gitu, kalau orang sakit jiwa nggak mungkin di penjara ya kan, pasti direhabilitas dulu. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Dr. Richard Pons, Isabella didiagnosa memiliki paranoia schizophrenia. Pokoknya itu, dia sering menatap ke ruang hampa, lalu bicara dengan seseorang yang tidak terlihat, dan dia tertawa sendiri, kata Dr. Richards. Memang sudah sangat miring sekali ini orang. Jangan lupa dukung gue terus untuk bikin konten ini, dan nanti gue akan cerita hal yang sangat banyak bersama kalian, karena gue memang suka bikin video dan suka bercerita ya. Thank you semuanya, bye.